Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4, kelompok laporan keuangan. Dengan nama anggota kelompok sebagai berikut. 1. Aisyah Zaratul Aini, nomor presensi 2. Yang kedua, Ajala Nur Fadila, nomor presensi 3. Ketiga, Ida Suryaningsi Amanah, nomor presensi 14. Keempat, Hairunisa Lailatul Izza, nomor presensi 18. Kelima, Karisma, nomor presensi 19. Yang keenam, Ocha Nei Putri, nomor presensi 25. Di income statement terdapat nomor akun 4, 5, 6, 8, dan 9. Untuk mendapatkan nominal-nominal tersebut didapatkan dari worksheet Desember di kolom income summary. Pertama, nomor akun 4. Nomor akun 4 terdapat akun sales, sales discount, dan sales return and allowance. Untuk mendapatkan nominal net sales, didapatkan dari nominal sales dikurangin sales discount dikurangin sales return and allowance. Diletakkan di kolom net sales senilai 12.034.461.640 rupiah. Kemudian nomor akun 5 terdapat akun cost of merchandise sold dan purchase discount. Untuk mendapatkan nominal cost of goods sold didapatkan dari cost of merchandise sold dikurangi purchase discount. Kemudian diletakkan di kolom cost of goods sold sejumlah 10.414.448.800 rupiah. Kemudian untuk mendapatkan nominal gross profit didapat dari net sales dikurangi cost of goods sold, kemudian diletakkan di gross profit sejumlah 2.520.012.840 rupiah. Kemudian operating expense atau nomor akun 6. Terdapat akun utilities expense, office supplies expense, doubtful debt, spoilage expense, depreciation expense, insurance expense, rent expense, wages and salaries, advertising expense, other operating expense. Kemudian dijumlahkan, lalu diletakkan di kolom amount sejumlah 1.336.102.554 rupiah. Dan untuk mendapatkan operating profit dengan cara gross profit dikurangin amount operating, kemudian diletakkan di operating profit senilai 1.483.910.286 rupiah. Kemudian, nomor akun 8 terdapat akun interest income, free collected, late fees collected, dividend income, lalu dijumlahkan dan dimasukkan di bagian amount dengan sejumlah 61.204.540 rupiah. Kemudian, gain loss on sales of fixed asset, interest expense, bank service charge dijumlahkan dan dimasukkan di total other expense dengan sejumlah 50.494.296 rupiah. Mendapatkan total other income expense yaitu dengan cara mengurangi jumlah amount income dengan jumlah total other expense yaitu 10.710.244 rupiah.
Untuk mendapatkan total earning before tax yaitu dengan cara menjumlahkan total operating profit dengan total other income expense yaitu dengan hasil 1.494.620.530 rupiah. Dan yang terakhir yaitu nomor akun 9. Terdapat akun income tax expense 4 dalam kurung 2 dan income tax expense yaitu dijumlahkan lalu dimasukkan di dalam amount yaitu dengan jumlah 203.008.704 rupiah. Dan untuk mendapatkan earning after tax yaitu dengan cara mengurangi dan yang terakhir yaitu untuk mendapatkan jumlah earning after tax yaitu dengan cara mengurangi jumlah earning before tax dengan jumlah amount yaitu dengan hasil 1.211.611.826 rupiah. Pada balance sheet terdapat kolom aset, liabilities, dan equities. Dalam kolom aset ini terdapat header akun current asset. Current asset ini dibagi menjadi beberapa akun. Ada cash in bank, petty cash, account receivable, allowance of government, merchandise inventory, office supplies, prepaid insurance, prepaid rent, PAT in, dan prepaid income tax. Nominal yang didapatkan pada tahun 2016 ini didapatkan dari worksheet Desember pada kolom balance sheet. Lalu pada tahun 2015 ini didapatkan dari trial balance PT Zelia. Lalu nominal tiap tahun dijumlahkan dan diletakkan di kolom amount. Tahun 2016 dengan jumlah 3.988.524.372 rupiah. Sedangkan tahun 2015 dengan jumlah 2.498.292 rupiah. Sedangkan akun non-current asset ini dibagi menjadi beberapa akun. Ada investment, land, building, accumulated depreciation building, vehicle, accumulated depreciation vehicle, equipment, accumulated depreciation equipment. Nominal yang didapatkan pada tahun 2016 ini diambil dari worksheet Desember pada kolom balance sheet. Sedangkan tahun 2015 didapatkan juga dari trial balance PT Zelia. Lalu nominal tiap tahun ini dijumlahkan dan diletakkan di kolom amount. Tahun 2016 dengan jumlah 3.223.434.869 rupiah. Sedangkan 2015 dengan jumlah 3.214.638.750 rupiah. Lalu pada kolom liabilities dan equities ini terdapat header akun current liabilities. Current liabilities ini dibagi menjadi beberapa akun. Ada account payable, accrued expense, PAT out, income tax payable 21, income tax 23 payable, income tax payable 25, dan dividend payable. Nominal yang didapatkan pada tahun 2016 ini didapatkan dari worksheet Desember pada kolom balance sheet. Lalu pada tahun 2015 ini didapatkan dari trial balance PT Zelia dan nominal tiap tahun dijumlahkan dan diletakkan di kolom amount. Untuk tahun 2016 dengan jumlah 2.722.682.200 rupiah. Sedangkan 2015 dengan jumlah 2.351.967.826
Rp200.000. Lalu long-term liabilities. Ada akun Bank Jateng Loan. Lalu amount-nya 224.964.600 untuk tahun 2016. Sedangkan tahun 2015 Rp387.469.400. Sedangkan akun equities ini dibagi menjadi beberapa akun. Ada capital stock, dividend, additional paid and capital, retained earnings, dan income summary. Nominal pada tahun 2016 ini didapatkan dari worksheet Desember pada kolom balance sheet. Sedangkan tahun 2015 ini Sedangkan akun ekuitas ini dibagi menjadi beberapa akun. Ada capital stock, dividend, additional paid and capital, retained earnings, income summary. Nominal yang didapatkan pada tahun 2016 ini didapatkan dari worksheet Desember pada kolom balance sheet. Lalu pada tahun 2015 ini didapatkan dari trial balance PT Zalia. Dan nominal tiap tahun dijumlahkan dan diletakkan di kolom amount. Untuk tahun 2016 dengan jumlah Rp4.312.468. Sedangkan 2015 dengan jumlah Rp2.887.700.642. Jadi jumlah akhir tiap tahun 2016 dan 2015 ini yang menunjukkan harus balance. Pada statement of change in equity, description awal ditulis dengan balance at date 2015, common stock didapatkan dari balance sheet 2015 yaitu pada capital stock. Lalu additional paid in capital didapatkan dari balance sheet 2015 yaitu additional paid in capital. Kemudian retained earnings didapatkan dari balance sheet 2015 yaitu retained earnings. Kemudian dijumlah dan dimasukkan ke dalam kolom total. Lalu insurance capital, common stock didapatkan dari balance at date 2015 dikurangin dengan balance sheet 2016 pada capital stock. Lalu additional paid in capital didapatkan dari hasil selisih antara balance at date 2015 dengan balance sheet 2016 pada additional paid in capital. Kemudian dijumlah dan dimasukkan ke dalam kolom total. Lalu net income, retained earnings didapatkan dari balance sheet yaitu income summary 2016. Kemudian dimasukkan ke dalam kolom total. Lalu dividends retained earnings didapatkan dari balance sheet 2016. Lalu dicatat dan diberi keterangan balance at date 2016. Common stock didapat dengan balance at date 2015 ditambah dengan insurance capital.
yaitu jumlah 1.525.000.000 rupiah. Additional dijumlah antara balance ADEPS 2015 dengan insurance capital, lalu dengan jumlah akhir 305 juta rupiah. Jumlah akhir retained earnings jumlah akhir 2.404.412.468 rupiah. Lalu total semuanya adalah 4.234.312.469 rupiah. Cash flow statement. Operating activities yaitu ada earning after tax, doubtful debts, depreciation expense, gain loss on sales. Earning after tax diperoleh dari income statement. Earning after tax berada di kolom bawah dengan nominal 1.291.611.826. Kemudian, doubtful debts, depreciation expense, gain loss diperoleh dari income statement. Kemudian, akun-akun ini bersifat mengurangi, tetapi jika di cash flow menjadi positif atau tidak memakai tanda kurung. Kemudian, akun receivable, merchandise inventory, office supplies, prepaid insurance, prepaid rent, VAT-in, prepaid income tax diperoleh dari balance sheet. Ada cash in bank, petty cash, allowance of doubtful debt tidak dimasukkan karena termasuk depreciation expense. Kemudian yang dicatat mulai dari akun receivable, merchandise inventory, office supplies, prepaid insurance, prepaid rent, VAT-in, dan prepaid income tax, nominal yang dihasilkan dari selisih tahun 2015 dengan tahun 2016. Lalu dikurangi tahun sekarang dengan tahun 2015. Hasil di cash flow statement menjadi negatif. Kemudian, akun payable, accrued expense, PAT out, income tax payable 21, income tax 23 payable, income tax payable 25 diperoleh dari balance sheet, yaitu pada kolom current liabilities. Yang tidak dicatat pada cash flow statement yaitu dividend payable karena termasuk investasi. Kemudian yang dihasilkan dari akun payable, accrued expense, VAT out, income tax payable 21, income tax payable 25 yaitu dihasilkan dari current liabilities dengan cara selisih tahun sekarang dikurangi selisih tahun lalu. Beroleh dari selisih tahun 2016 dengan 2015. Kemudian net cash flow from diperoleh jumlahnya dari hasil seluruh operating activities. Investing activities diperoleh dari mana ini semua? Jadi kita peroleh dari kelompok aset tetap atau non-current asset sumber dari neraca. Kita ke balance sheet. Non-current asset atau aset tetap ini kita catat selisih dari saldo 2016 dengan saldo 2015. Jika saldo 2016 lebih besar dari saldo 2015, maka negatif menggunakan tanda kurung. Tetapi jika saldo 2016 lebih kecil dari saldo 2015, maka positif, tidak menggunakan tanda kurung. Selanjutnya, di kelompok non-current asset, investment. Ini kita selisihkan
antara tahun sekarang dengan tahun sebelumnya. Atau kita kurangkan tahun 2016 dengan tahun 2015. Nanti hasilnya itu negatif dicatat di cash flow statement. Kita ke cash flow statement. Selanjutnya, kita catat di cash flow statement kelompok investing activities, yaitu purchase investment, decrease min atau dalam kurung sebesar 250 juta rupiah. Kenapa di sini min? Karena tadi saldo 2016 itu lebih besar dari saldo 2015. Maka di sini negatif dan bisa menggunakan tanda kurung. Selanjutnya, sales of vehicles increase sebesar 150 juta rupiah. Ini didapat dari mana? Kita ke balance sheet terlebih dahulu. Di vehicle, ini ada informasi data terpilih, jadi tidak mengurangi selisih tahun sekarang dengan tahun sebelumnya. Nah, di situ ada suatu penjualan. Jadi kita menjual suatu barang. Jadi di cash flow statement nanti kita catat sebagai sales of vehicles karena kita mendapatkan uang yang diterima ketika kita menjual suatu barang. Jadi kita tidak menggunakan selisih ini, tetapi ada data terpilih. Kita ke cash flow statement. Sales of vehicles increase dan dicatat sebesar 150 juta rupiah. Itu sebagai penjualan suatu barang yang tadi sudah dijelaskan di balance sheet. Selanjutnya, purchase of vehicles. Di sini decrease min atau dalam kurung 18.250.000. Ini didapat dari mana? Kenapa ini juga min? Karena ini termasuk pembelian. Jadi kita mengurangi kas, suatu kas. Dan kenapa di sini sales of vehicles ini positif? Tidak min atau tidak menggunakan kurung, ini karena kita mendapatkan uang dari suatu penjualan. Nah, di purchase of vehicles ini, decrease, ini diperoleh itu sebesar min atau dalam kurung 18.250.000 rupiah. Kemudian ini semuanya tuh yang dari purchase investment, sales of vehicles, purchase of vehicles itu kemudian itu dijumlah, ini semuanya dijumlah saldo yang sudah diperoleh dan dicatat di sini dijumlah, kemudian dicatat. Nah, dicatat di next cash flow used to investing activities itu sebesar min atau dalam kurung 118.250.000. Lanjut kita ke financing activities. Apa sih financing activities ini? Jadi financing activities ini diperoleh dari kelompok long-term liabilities Bank Jateng Loan. Jadi selisih saldo tahun 2016 atau saldo sekarang dengan saldo tahun 2015 atau saldo sebelumnya. Jadi saldo 2016 dikurangi saldo 2015, kemudian dicatat di cash flow statement tadi. Selanjutnya, kita cari insurance capital stock increase yang mendapatkan hasil sebesar 300 juta rupiah.
dan insurance capital stock increase sebesar 60 juta rupiah. Ini dari mana? Ini dari kelompok equity yang ada di balance sheet. Jadi kita ke balance sheet terlebih dahulu. Di kelompok equity atau utang yang ada di balance sheet, itu kita peroleh insurance capital stock itu dari capital stock selisih tahun 2016 dengan tahun 2015. Jadi ini kita kurangi, itu mendapatkan hasil 300 juta. Untuk insurance capital stock yang kedua, itu kita peroleh dari additional paid and capital selisih dari tahun 2016 dengan tahun 2015. Ini ketika dikurang, itu memperolehkan hasil sebesar 60 juta rupiah. Yang kita catat di cash flow statement. Selanjutnya, kita akan mencari payment of dividend di cash min 150 juta rupiah. Ini kita dapat dari mana? Ini kita dapat dari kelompok current liabilities yang ada di balance sheet. Kita ke balance sheet. Dividen diperoleh dari kelompok current liabilities. Dibayarkan kenapa tadi negatif 150 juta rupiah? Karena dividen itu dibayarkan di tahun berikutnya. Jadi ketika kita pada tahun 2016, dividen payable-nya ini akan dibayarkan di tahun 2017. Jadi, karena sekarang kita di tahun 2016, jadi kita membayarnya yang tahun 2015 yaitu sebesar 150 juta rupiah. Jadi, dividen payable ini tidak dari selisih tahun sekarang dikurangi tahun sebelumnya, tetapi kita membayarkan yang tahun sebelumnya di tahun yang sekarang. Nah, tahun yang sekarang kita bayarkan di tahun berikutnya. Gitu. Ketika kita sudah memperoleh ini semua, baik itu cash payment of bank jateng loan, insurance capital stock, payment of dividend, ini semua saldonya ini, saldo yang sudah diperoleh dan dicatat ini, dijumlahkan, kemudian dicatat di net cash flow from financing activities, dan memperoleh hasil sebesar 67.495.200 rupiah. Kemudian, change cash equivalent cash ini diperoleh dari ketika kita menjumlahkan ketiga yang sudah kita jumlahkan tadi, baik dari operating activities, investing activities, financial activities, itu kita jumlahkan dan memperoleh sebesar 283.430 rupiah. Terus kita akan mencari cash equivalent cash Desember 2015 yang memperoleh hasil 390.973.692 rupiah. Ini itu dari mana? Itu dari balance sheet. Nah, di balance sheet ini kita akan buka change cash equivalent cash. Ini diperoleh dari mana? Ini diperoleh ketika kita menjumlahkan ketiga, baik dari
jumlah operating activities, investing activities, financial activities. Nah, itu nanti kita memperoleh hasil sebesar 67.495.200 rupiah. Selanjutnya, cash equivalent cash Desember 2015. Nah, ini diperoleh dari mana? Ini diperoleh ketika kita ke balance sheet dulu. Jadi, kita mendapatkan tadi itu dari kita menjumlahkan cash in bank dan petty cash di kelompok current asset yang ada di balance sheet. Karena ini tadi 2015, jadi kita menjumlahkannya ini yang 381.973.692 rupiah, terus ditambah dengan ini saldo petty cash sebesar 900.000. Nah, ketika kita sudah menjumlahkan ini kita catat di cash flow statement. Nah, ketika kita sudah mendapatkan cash equivalent cash Desember 2015 yang sebesar 390.973.692 rupiah yang tadi kita dapatkan dengan cara seperti tadi. Selanjutnya kita ke cash equivalent cash Desember 31/2016. Ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari kita menjumlahkan change cash equivalent cash dengan cash equivalent cash Desember 2015. Jadi, ini saldo yang di sini dijumlah dengan saldo ini. Ketika sudah dijumlah, kita memperoleh hasil itu sebesar 637.122 rupiah. Nah, ketika kalian sudah mendapatkan hasil ini, dari kita menambahkan ini ditambah ini, untuk memastikan jawaban kita ini benar atau tidak, kita juga bisa mengeceknya di balance sheet. Coba kita ke balance sheet terlebih dahulu. Untuk memastikan jawaban tadi benar atau tidak, kalian juga bisa mengeceknya dari kita menjumlahkan cash in bank ditambah dengan petty cash yang ada di kelompok current asset yang di balance sheet. Nah, berarti di tahun 2016, saldo yang ada di tahun 2016 ini kita jumlahkan. Cash in bank itu ada saldo sebesar 663.491.622 rupiah ditambah atau dijumlahkan dengan ini saldo yang ada di petty cash sebesar 9.545.500 rupiah. Nah, dari jumlah ini kita bisa mengecek jawaban kita benar atau tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.